Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ya, suara sekarang saudaraku ini agak berubah ya. Mungkin hawa karena kadang kalanya panas, hujan lagi. Ya begitu sih lagi saudaraku ya. Ya keadaan lagi diberikan lagi hawa-hawa ya kayak gini ya, harus diterima ya. Ini saudaraku, ini ada pertanyaan lagi masuk ini. Ini pertanyaan tidak berhenti pertanyaan saudaraku ya. Tetapi alhamdulillah kalau kita masih bertanya itu berarti masih ada harapan. Tetapi kalau tinggal diam ya kayak orang mati ya. Jadi oke. Penjelajah 75 saudaraku, saya akan menjawab pertanyaan saudara kita secara mendetail, secara meluas. Mengenai adanya pertanyaan-pertanyaan dan apa yang ditanyakan saudaraku itu yang saya akan jawab mengenai adanya di dunia perwaletan ya. Jadi itu khusus yang konten tutorial saudaraku kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ada khusus membahas YouTubers, ada khusus membahas dunia perwaletan, mancing mania ya gitu, ternak kambing, ternak sapi, ternak ayam, mengenai adanya boga istilahnya apa ya, bikin kue, berkebun, bertani, empang, pokoknya banyak macam di YouTuber saudaraku ya, banyak macam. Dan banyak macam juga mengenai adanya bahasa-bahasa kegalauan di dunia perwaletan. Ada galau setengah-setengah, ada galau berat, ya itu. Jadi pertanyaan saudara kita ini agak lucu, unik dan bagus. Kenapa saya katakan lucu? Pertanyaan saudara kita ini, dia mengatakan itu walet guru. Pernah saya sebenarnya angkat ini pertanyaannya, pernah saya angkat secara mendetail. Itu kanakannya gimana guru supaya ini kanakan bisa kembali di tempatnya cepat. Pernah saya angkat ini mengenai adanya kanakan. Sampai dia saudara kita pernah mengatakan, dikatakan di bawah kolom komentar, bagaimana kalau dicet sayapnya guru? Dicet itu sayapnya itu walet, supaya kita tahu bahwa itu kita punya walet. Maksudnya itu dipilos kah atau dicet atau gimana, yang jelasnya dirubah warnanya, dia punya sayap supaya ditahu bahwa itu kita punya walet. Kenapa berpikiran begitu saudara? Apa ini sebagai humoris pertanyaan saudara kita atau memang betul pertanyaan? Tetap saya angkat ini pertanyaan saudaraku ya. Tetap saya angkat. Kenapa saya katakan saya angkat? Masalahnya pertanyaan saudara ini mengenai adanya di dunia perwaletan kanakannya, dan memang yang paling banyak itu mengeluh kanakan tidak kembali di tempatnya. Seandainya kanakannya semua kembali saudaraku, kalau telurnya sudah menetas jadi anak, dan anak itu hingga besar jadi dewasa terbang seperti induk, cepat penuh itu. Apalagi yang banyak waletnya itu selalu bertelur, cepat itu. Justru saya katakan saudaraku, di dalam dunia perwaletan, cara memahami walet itu jangan terlalu jangan terlalu keemosian lah. Santai, kan selalu saya katakan santai aja hadapi walet. Itu walet itu tidak usah terlalu kenapa ini setiap menetas dia punya telur, kenapa enggak nambah-nambah, ini nambah lagi loh, tetapi kok malah berkurang. Makanya ini kunci rahasia kenapa tambah kurang, bukan nambah. Dan rata-rata di petani walet itu keluhan itu, kenapa ini kanakannya bang ini sulit nambah. Seandainya kanakannya ini semua bertahan, setiap lahir selalu nambah, bagus. Ya maunya saudara, ya kan, maunya saudara, tetapi maunya walet bertolak belakang. Itu yang paling sulit yang kita hadapi saudaraku. Itu yang selalu saya katakan, itu kanakan
sampai saudara mengatakan, saudara katakan gimana kalau itu kanakannya kita punya walet, kita rubah dia punya sayap, maksudnya dia dikasih warna supaya dia tahu bahwa itu saya punya kanakan. Jadi seumpamanya saudara sudah rubah warna sayapnya atau saudara, apakah saudara seperti kayak layang-layang itu diikat dia punya kaki, dikasih apa saja supaya saudara, kayak kan ada biasa itu petani bebek itu dia ikat itu dia punya sayap itu apa ya, yang tali rapia ya, apa itu ya supaya dia, oh itu saya punya bebek, itu saya punya ayam. Kalau ayam kan ada tandanya. Oh berat kan, berat saudara, itu berat sekali itu. Tidak usah kita lakukan itu, tetapi tidak apa-apa. Nah, mungkin satu pertanyaan saudara ini satu humoris juga kan, tidak jadi masalah ya, ya. Kalau kita masih sampai membuat ketahuan saudara, itu kan satu amanah ya. Dan di dalam dunia perwaletan jangan juga terlalu tegang saudara ya, di dunia perwaletan santai aja. Jadi saya lanjutkan mengenai adanya tadi itu walet. Cara membetahkan walet saudaraku, selalu saya katakan ikuti apa yang saya terahkan di konten tutorial. Begitupun juga di live streaming ya. Apakah itu berupa semacam saya kayak dulu gini berbicara secara live atau di lokasi, itu kan saya perlihatkan bahwa tanda-tanda yang petani walet ingin sukses itu betul-betul dia berjuang dan betul-betul dia mengkaji di dunia perwaletan. Nah, dan dia bisa mampu menghadapi ini mengenai adanya cobaannya walet. Ya, sebenarnya Allah yang coba kita saudaraku ya, ini berbahasa kita ini sebagai manusia perlu memahami itu di dalam ruangan RBW kita, dan begitu pun juga yang mengisi di gedung itu. Apa yang mengisi itu kan walet ya. Yang jelasnya tujuannya saudara mendirikan gedung itu kan walet. Nah, jadi langkah apa yang saudara lakukan ya? Coba saudara, saya tanya saudara ini. Langkah apa yang saudara lakukan seumpamanya kanakannya tidak mau betah, tidak, yang jelasnya tidak betah ini anak, jadi lagi hilang lagi, jadi lagi hilang ini, apakah mati, apakah dia minggat pergi tidak kembali. Jadi langkah apa yang saudara lakukan? Apakah itu tadi yang saudara katakan, perlukah dipilos dia punya sayap supaya kita tahu? Jadi tidak usah, biar seumpamanya saudara sudah pilos, apa saudara mau pergi tangkap itu kanakannya ke sana. Jadi tidak ada juga gunanya toh. Nah, jadi langkah-langkah saudara supaya walet ini bisa betah kanakan, justru kebalikannya, kanakan dia bisa tarik dari luar masuk di dalam ruangan RBW gedung saudara. Baik itu batu dia punya permanen atau berupa kayu seumpamanya dindingnya apa sen atau apa kayak, yang penting bangunan walet. Saudara jangan ganggu terus. Intinya itu kalau kanakan. Dan mungkin saudara mengatakan walet cepat trauma. Walet itu sensitif induk, lebih sensitif yang kanakannya. Nah, itu jawabannya. Mungkin saudara sudah mengatakan itu kan sudah ada airnya bang, nah, bagus ventilasinya, gelap ruangannya, medianya mengenai adanya sustennya bagus semua. Tidak ada juga gunanya sudah semua bagus kalau saudara selalu mengganggu di dalam. Apalagi kanakan itu sensitif, itu kanakan. Kanakan kalau dia belajar terbang, saudara ada di dalam, langsung ini kanakan panik, kaget, langsung dia terbang, langsung dia apakah dia terbentur. Kalau kanakan itu belum lincah, yang baru belajar terbang. Beda kalau walet induk. Sedangkan walet induk itu biasa kalau dia panik kaget di dalam, kalau kita masuk di dalam, apalagi bukan pada waktu kita masuk, di situ. Lebih parah kalau walet yang baru menginap, belum lama tinggal di dalam, saudara selalu mengganggu. Itu semua yang rata-rata konsultan di luar lapangan keluhannya, itu yang berat kita lawan itu selalu
bertahan di dalam ruangan RBW. Maksudnya selalu mau masuk melihat keadaan. Nah, saya rasa ini saudaraku, setiap saya ngonte ini selalu ada apa ya? Ada pembahasan saya bahwa jangan selalu dimasuki dulu ruangannya. Nah, tetapi bagus juga saudaraku, karena setiap kalau ada kendala itu biasa ada saudara kita itu konsultasi sama sebagai guru lahir ya, atau sebagai penjelajah selaku penjelajah 75, dia infokan dulu, guru apa boleh saya masuk guru, karena ini ada ada sesuatu di dalam saya mau ini pamannya. Tidak apa-apa saudaraku, tetapi karena ada dua tempat sebenarnya kalau belum lama diaktifkan itu. Ada saudara apa bisa masuk di dalam tempat amplifiernya guru, enggak apa-apa kalau di amplifier, yang penting jangan masuk di dalam keliling, enggak jadi masalah. Karena walet itu cepat sekali ya, dia rasa kita punya bau badan. Kalau saudara masuk di dalam terasa itu. Nah, yang dipikir ini yang walet yang baru menginap, belum lama tinggal di dalam ruangan RBW, itu yang cepat sekali biasanya itu dia rasakan sesuatu, karena dia masih bahasa liar itu kan belum jinak, beda itu loh. Nah, itu cara menjinakkan walet liar itu, intinya itu jangan saudara mengganggu di dalam, supaya walet ini tadinya dia tinggal lama kelamaan dia akan betah, dan apabila dia betah dia akan bikin polesan sampai dia jadikan jadi sarang itu, dari polesan jadi sarang. Adanya betah itu karena jarang diganggu, akhirnya dia bikin sarang sampai dia bertelur. Wah, itu yang kita cari. Itu sudah bertahan walet kalau kayak gitu. Apalagi kalau sudah 2, 3 kali, 4 kali sudah lahir anaknya di situ, di sarang itu, itu tanda-tanda walet akan sudah betah itu. Itu wali yang sudah biasanya kalau kita ganggu tetap dia masuk. Kita masuk, kita keluar, dia masuk kembali itu. Nah, karena sudah menjadi walet penghuni di gedung itu, bahasanya sudah bersatu. Beda kalau walet yang belum lama. Makanya selalu saya infokan ke saudaraku, tetapi memang berat saudara ya, memang berat, karena saya pernah alami juga yang kayak gitu. Berat itu. Karena itu di pikiran kita ya. Selalu berpikir kira-kira apanya kira-kira ini ya. Sampai ini walet ini agak lambat nambah. Bagus kalau agak lambat, tetapi kalau waletnya tidak ada, wah itu lebih parah lagi itu. Jadi saya selalu katakan, tidak ada walet bingung, ada walet masih kurang, masih galau. Coba nambah lagi walet, tambah ada pertanyaan lagi, nambah lagi bang, tetapi hanya sedikit. Apa maunya mereka? Kan saya sudah katakan bertahap itu, ini bukan madu loh. Madu itu sekaligus satu rombongan datang dia bikin sarang itu madu. Ini kan walet bertahap. Selalu saya katakan, selalu saya utarakan bahwa walet itu bertahap. Tetapi kalau tempatnya itu bagus, lambat laun nanti cepat banyak. Kebalikannya, kalau di gedung saudara salah-salah itu, bagus kalau dia berjalan maju, tetapi jalan tempat lebih parah lagi kalau dia jalan mundur. Wah, mungkin saudara mengatakan, mana yang abang maksud itu berjalan maju? Jalan tempat, jalan mundur. Itu jalan maju itu ada perkembangan, ada kemajuan ke depan, ada perubahan. Tetapi kalau jalan di tempat begitu terus itu tidak ada tambahan. Kalau jalan mundur itu tambah kurang burunya, tambah habis itu. Banyak yang saya tangani kayak gitu saudaraku. Itu yang saya katakan tadi. Jadi itu mengenai adanya walet tergantung dari saudaraku, tergantung dari yang punya gedung itu. Biar saya katakan A, tapi saudara mengatakan B, ya sulit juga karena tidak sejalan. Coba saya katakan kita lewati jalan ini, kita sama-sama lewati jalan ini dan kita bersahabat di situ berjuang. Ya, ibaratkan jalan kaki. Oh, ada itu kadang ada penurunan, kadang ada pendakian, kadang banyak. Nah, gitu.
Jadi kita berjuang sama-sama. Nah, dan itu perjuangan saudaraku butuh kesabaran dan juga begitu doa loh. Nah, itu cara menghadapi di dunia perwalitan secara alamiah. Ya. Jadi tergantung dari saudara-saudaraku gimana caranya supaya saudara itu bisa mengetahui, bisa mendalami di dalam gedung saudara masing-masing. Ya, jangan terlalu dipikir sekali saudaraku bahwa nah itu. Karena walid itu saudaraku memang bertahap tuh, tapi insya Allah cepat atau lambat, selalu saya katakan cepat atau lambat. Lambat atau cepat itu insya Allah akan kelihatan ke depannya. Jadi kita itu saudaraku, kita sama-sama berjuang ya. Nah, itu. Dan ini yang paling berat memang kita hadapi itu mengenai adanya itu kanakan yang sulit dibetahkan. Ada kanakannya lagi terbang hilang lagi, maksudnya tidak kembali. Nah, selalu saya katakan lupa pulang. Jadi itu intinya bahwa di dunia perwalitan saudaraku, insya Allah yang penting saudara itu betul-betul yakin bahwa insya Allah saya punya gedung ini, saya sabar hadapi. Ya, kalau saya ada pekerjaan di luar, maksudnya aktivitas di luar selain di gedung saudara ini, ya silakan bekerja. Umpamanya istirahat. Kalau sudah apa kita mantau-mantau, kalau sore itu kan wajar, kan satu hiburan juga. Ya kita lihat-lihat, ada burung di situ bermanuver di bagian poin. Kadang kita juga ada rasa kayak apa ya, kayak ada kekecewaan, kenapa tidak ada sama sekali lagi burung. Memang gitu. Itu resiko bahwa kalau kita memantau dari luar, kadang kita lihat banyak, kadang sedikit, kadang sama sekali tidak ada itu. Itu resiko di bagian pantauan di bagian luar kalau kita melihat. Tetapi di dalam itu saudara belum bisa memastikan. Nah, yang bisa memastikan itu keadaan di dalam itu ya tiap hari tiap malam itu hanya penghuninya. Apa itu penghuninya? Itu walet. Kita itu hanya mantau. Nanti saudara bisa mendeteksi bagian di dalam, bisa saudara berbicara bahwa keadaan di dalam kalau saudara sudah masuk di dalam. Dan itu yang paling tidak disukai walet, enggak disukai loh. Paling dibenci walet itu, selalu dideteksi tempatnya. Karena yang walet bikin sarang itu bukan diambil semacam kayak rumput ilalang, rumput padi, apa kayu atau apa ke kapas. Walet itu bersarang, dia keluarkan dari badangnya, lewat dari patotnya itu sarangnya. Makanya walet itu sensitif. Selalu saya katakan, mana sensitifnya, mana pekanya, mana bersahabatnya dengan kita yang punya gedung itu. Dan walet liar tadi itu liar, tetapi apabila dia masuk di dalam ruangan RBW gedung saudara, dia bisa jadi jinak sampai dia bersahabat itu walet. Bahasan bersahabat itu biasa kalau kita di dalam itu ya paling dia keliling-keliling di dalam itu, dia enggak, kan sudah terbiasa karena dia sudah menguasai tempat itu. Itu ya saudaraku ya, tidak ada bedanya semacam kayak itu apa ya, kayak umpamanya lah sapi atau ayam yang di luar itu kita masuk di kandang yang belum pernah kita biasa itu kaget. Beda kalau ayam yang sudah sudah jinak sama kita, hari-hari kita kasih makan, dia kenal orang itu. Coba ambil ayam dari luar itu kasih masuk situ, kaget itu. Karena ini belum beradaptasi antara manusianya dengan ini yang ayam ini. Sama dengan walet, kalau sudah sering kita dilihat di dalam ruangan RBW sudah dianggap biasa juga itu. Beda dengan yang saudara di dalam pemikiran saudara bahwa walet itu tidak, tergantung dari cara saudara masing-masing ya. Nah itu. Jadi itu pesan saya saudaraku. Pertanyaan saudara kita itu kenapa kanakannya sulit kembali ya.
Apalagi kalau itu yang paling parah, yang saudara dapat walet selalu mati, selalu saudara mendapatkan itu walet mati di dalam ruangan RBW. Ada apa memangnya, kenapa? Nah, itu kan selalu saya katakan, saudaraku. Dan bangunan itu, saudara, kan selalu saya utarakan mengenai adanya itu gedung, mengenai adanya itu bagian fasilitasnya di dalam, medianya di dalam, ruangannya, kondisi di dalam ruangan RBW itu. Ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan saudaraku yang mengenai adanya kanakan tadi, alhamdulillah saya sudah jawab secara mendetail. Ya, pahami itu wali. Tidak usah dipiloks sayapnya ya. Tidak usah dicet atau diikat tali rapiah seumpamanya, atau tanda-tanda seumpamanya sudah kayak gitu. Memangnya itu wali sudah pulang apa, kalau saudara lihat oh itu saya punya walet ada tandanya, itu saudara mau kejar itu, kira-kira mau kejar kemana? Karena walet itu dia tidak jalan, dia terbang terus di atas, tidak ada juga gunanya kan. Makanya selalu saya katakan santai aja hadapi walet, jangan terlalu terburu emosi, jangan terlalu terburu nafsu, pokoknya santai aja. Mudahan kedepannya ini pertanyaan saudara ada perubahan. Nah, yang jelasnya pahami itu walet, mengerti itu walet, ya, ikuti keinginannya, kemauannya, apa yang diinginkan walet itu, jangan dilanggar ya. Nah, seumpamanya kalau di luar jalan itu, kalau ada siping, ada pelanggaran, kita nanti ditilang. Itu walet itu, lain lagi tilangnya walet. Walet tidak mau tinggal di situ, dia pergi kalau salah-salah. Tergantung dari saudara menghadapi di dalam ruangan RBW saudara masing-masing. Nah, itu pesan saya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku, apa yang saya berikan ini inspirasi mengenai adanya di dunia perwaletan, karena sudah banyak saya lihat itu di keluhan-keluhan. Alhamdulillah, kan kemarin-kemarin selalu saya katakan itu, saudaraku ya. Kalau mengenai adanya di dunia perwaletan, saudaraku ya, luar biasa, mantap. Ya sudah lama di dunia perwaletan, sudah kalau bahasa bersatu ya alhamdulillah. Ya mengenai adanya cara membetakan burung, cara supaya ini burung bisa dia menarik temangnya, kanakannya kembali, begitu pun juga mengenai adanya telurnya, kanakan supaya sarang putih, semua ada di penjelasan 75, saudaraku, insyaallah. Apabila ada waktu, saudaraku, kita akan lanjut pertanyaan-pertanyaan lain karena banyak pertanyaan, saudaraku ya. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, saudaraku. Saya sudah dealkan pertanyaan saudara mengenai adanya gedung di dalam gedung itu, mengenai adanya kanakan ya. Mudah-mudahan, namun sedikit kita harus syukur, saudaraku ya. Oke, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu tanpa terkecuali.